Gembok itu terkunci rapat dari luar bak mandi. Di dalam ruangan yang gelap ini, saya sedang menatap lembaran kertas yang seharusnya tidak pernah ada di meja saya. Ini adalah berkas investigasi Metropolitan Police London, tertanggal Agustus 2010. Berkas yang dipenuhi coretan sensor hitam. Di dalamnya ada foto-foto yang membuat bulu kuduk berdiri, bukan karena darah, melainkan karena kebersihan yang terlalu sempurna. Bayangkan sebuah apartemen mewah di Alderney Street, Pimlico. Ini adalah kawasan elit di London, tempat para politisi dan agen rahasia tinggal dalam kesunyian. Di lantai paling atas, di dalam kamar mandi yang sempit, suhu udara terasa seperti oven. Saat itu musim panas, 23 Agustus 2010. Namun, ada yang aneh. Pemanas ruangan di apartemen itu sengaja dinyalakan ke tingkat maksimal. Di dalam bak mandi yang kering, tergeletak sebuah tas olahraga berwarna merah merek North Face. Resletingnya tertutup rapat. Di ujung resleting, terdapat sebuah gembok kuningan kecil yang mengunci kedua ujung penariknya. Gembok itu terkunci dari luar. Ketika polisi membuka paksa gembok tersebut, mereka menemukan tubuh Gareth Williams. Dia adalah seorang pria berusia 31 tahun, telanjang bulat, melipat tubuhnya dalam posisi janin yang mustahil di dalam ruang tas yang sangat sempit. Wajahnya tenang, tidak ada memar, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Dan yang paling gila, kunci gembok itu berada di dalam tas, tepat di bawah tubuhnya yang sudah mulai membusuk. Gareth Williams bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang jenius matematika, anak ajaib dari Wales yang sudah kuliah di usia 15 tahun. Pekerjaan aslinya adalah pemecah kode rahasia untuk GCHQ, Badan Intelijen Komunikasi Inggris. Namun, beberapa bulan sebelum kematiannya, dia diperbantukan ke MI6, Dinas Rahasia Luar Negeri yang legendaris itu. Dia bekerja di dunia bayangan, melacak aliran uang gelap, transaksi dinas rahasia asing, dan jaringan pencucian uang internasional. Dia adalah orang yang tahu terlalu banyak. Mari kita bedah keanehan pertama. Kondisi apartemennya sangat rapi, terlalu rapi. Di atas meja dapur, ada segelas susu yang sudah kedaluarsa, namun tidak ada satupun sidik jari Gareth di gelas itu. Di dalam lemari pakaiannya, polisi menemukan koleksi pakaian wanita rancangan desainer ternama senilai 20.000 pound sterling. Semuanya dalam ukuran tubuhnya, lengkap dengan sepatu hak tinggi yang masih baru. Apakah Gareth memiliki kehidupan rahasia? Ataukah barang-barang itu sengaja diletakkan di sana untuk mengacaukan motif penyelidikan? Tapi, sidik jari siapa yang ada di gembok itu? Nol. Tidak ada satupun. Mari kita berpikir jernih. Jika Gareth mengunci dirinya sendiri di dalam tas sebagai bagian dari eksperimen aneh atau permainan kepuasan seksual, bagaimana mungkin dia tidak meninggalkan satupun sidik jari pada gembok, resleting, atau tepi bak mandi? Bahkan, sel kulit mati miliknya pun tidak ditemukan di permukaan luar tas. Seseorang telah menyeka seluruh area kamar mandi itu hingga steril. Polisi yang kebingungan kemudian mendatangkan seorang ahli penyelamatan diri, seorang pesulap profesional yang biasa meloloskan diri dari ruang tertutup. Ahli ini diminta untuk masuk ke dalam tas yang sama, dengan gembok yang sama, dan mencoba menguncinya dari dalam. Dia mencobanya sebanyak 400 kali. Hasilnya, nihil. Dia menyatakan bahwa secara fisik tidak mungkin bagi satu orang untuk melipat dirinya di dalam tas sekecil itu, menarik resleting hingga rapat, lalu memasang gembok dari luar tanpa bantuan orang lain. Lalu siapa yang membantunya? Disinilah kejanggalan demi kejanggalan mulai terkuak dari balik tirai intelijen. Gareth terakhir kali terlihat hidup pada 15 Agustus. Terekam kamera CCTV sedang berjalan di kawasan Harrods. Sejak hari itu, dia tidak pernah masuk kerja. Namun, MI6, lembaga tempat dia bertugas, tidak melaporkan hilangnya Gareth selama 9 hari penuh. Mengapa sebuah lembaga mata-mata paling canggih di dunia membiarkan salah satu aset paling berharganya hilang begitu saja tanpa mencarinya? Ketika polisi akhirnya masuk ke apartemen tersebut,
Mereka dihalangi oleh dinding birokrasi. MI6 membatasi akses detektif. Dokumen-dokumen kerja Garrett disita dengan alasan keamanan nasional. Bahkan, beberapa jam setelah mayat Garrett ditemukan, data di komputer pribadinya terhapus secara misterius, meskipun komputer tersebut berada di bawah pengawasan ketat. Teori resmi yang dilemparkan ke media adalah kecelakaan seksual yang tragis. Mereka ingin publik percaya bahwa Garrett adalah pria kesepian dengan fantasi aneh yang tidak sengaja membunuh dirinya sendiri. Namun, hasil autopsi menolak narasi murahan itu. Paru-paru Garrett bersih. Tidak ada tanda-tanda dia kehabisan oksigen secara perlahan seperti orang yang tercekik di dalam tas. Dia mati sebelum pembusukan dimulai. Banyak ahli forensik independen menduga Garrett dilumpuhkan terlebih dahulu dengan gas atau racun tak berbekas. Seperti racun yang biasa digunakan oleh agen rahasia Rusia untuk melenyapkan musuh negara tanpa meninggalkan jejak di laboratorium otopsi konvensional. Ada satu detail kecil yang sering diabaikan. Beberapa tetangga mengaku melihat dua orang asing, seorang pria dan seorang wanita berpenampilan rapi, masuk ke dalam gedung apartemen Garrett menggunakan kunci duplikat beberapa hari sebelum mayatnya ditemukan. Siapa mereka? Rekan kerja? Ataukah tim pembersih dari agensi saingan? Seorang koroner independen, Fiona Wilcox, akhirnya mengeluarkan pernyataan berani yang mengguncang publik Inggris. Dia menyatakan bahwa kematian Garrett Williams kemungkinan besar adalah akibat dari perbuatan melanggar hukum oleh pihak ketiga. Dengan kata lain, Garrett dibunuh. Dan pembunuhnya adalah profesional yang sangat terlatih, seseorang yang tahu cara membunuh tanpa meninggalkan satu molekul DNA pun di tempat kejadian perkara. Garrett Williams tidak pernah terkunci dari dalam. Dia dikunci oleh sistem yang dia bantu ciptakan, dan kunci dari misteri ini ikut membusuk bersamanya di dalam tas merah itu.